Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PPL SMAN 31 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ujian akhir semester berupa proposal inovasi untuk sekolah berkeadilan pada mata kuliah Design Thinking, program studi pendidikan biologi. Berikut ini merupakan profil anggota kelompok kami. Yang pertama, Farihatun Hanisah. Yang kedua, saya sendiri, Nadia Nisa Waliyah. Yang ketiga adalah Nurul Andini Permana. Dan yang terakhir adalah Rini Irianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari inovasi ini, yaitu bahwa di sini kami mengetahui bahwa kualitas pendidikan itu erat kaitannya dengan proses pembelajaran di ruang kelas. Nah, pembelajaran di ruang kelas ini memiliki dua aspek penting, yaitu guru dan siswa. Guru dan siswa sama-sama memiliki peran dan tugas yang berbeda. Guru memiliki tugas dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada siswa. Dan mengajar merupakan suatu kegiatan mengkomunikasikan sesuatu kepada sekelompok orang dengan tujuan agar mereka ini dapat mengetahui dan mengerti suatu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran tentunya diperlukan sebuah media. Nah, media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Nah, media pembelajaran ini juga sebagai alat bantu yang berguna untuk kegiatan belajar mengajar yang mewakili sebuah kata-kata, kalimat, video yang dapat membantu peserta didik untuk mengerti materi pembelajaran. Pada inovasi ini, kami membuat flipbook sebagai media pembelajaran. Flipbook ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar, dan juga dapat dilengkapi dengan warna-warna, sehingga tampilannya lebih menarik perhatian peserta didik, pembuatannya mudah, dan harganya murah. Kemudian, selain itu mudah diakses di mana saja dan kapan saja oleh peserta didik. Namun, ada pula kekurangan flipbook, yaitu hanya bisa digunakan pada satu individu. Jadi per individu atau kelompok kecil, yaitu hanya 4 sampai dengan 5 orang. Tujuan pengembangan media pembelajaran flipbook yaitu yang pertama, untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran berbasis flipbook pada mata pelajaran biologi, khususnya pada materi sistem ekspresi. Yang kedua, untuk membuat prototipe media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya, dokumentasi proses media pembelajaran berupa flipbook. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap empathize, menggunakan empati untuk membangun pemahaman. Berikut merupakan gambaran proyek, yaitu sasarannya adalah siswa kelas 11 IPA, lokasinya ada di SMAN 31 Jakarta. Kemudian lensannya yaitu motivasi belajar yang dialami siswa. Kemudian ada ekstrem kiri dan kanan. Ekstrem kirinya yaitu siswa yang memiliki motivasi rendah dalam pembelajaran biologi, dan ekstrem kanan yaitu yang memiliki motivasi tinggi dalam pembelajaran biologi. Kemudian kriteria pengambilan sampelnya yaitu berdasarkan hasil instrumen awal tentang motivasi. Sampelnya yaitu dari satu kelas diambil 4 siswa ekstrem kiri dan 4 siswa ekstrem kanan. Nah, pada tahap awal melakukan ID atau in-depth interview, yaitu memberikan instrumen tentang motivasi belajar siswa. Instrumen diberikan melalui Google Form. Berikut tautan Google Form, instrumen awal motivasi belajar peserta didik yang dapat di-scan melalui barcode berikut. Nah, tahap selanjutnya adalah menyusun pedoman in-depth interview. Pedoman wawancara in-depth interview terdiri dari 10 pertanyaan ringan dan 18 pertanyaan kunci. Pedoman wawancara dapat dilihat melalui scan barcode berikut ini. Tahap selanjutnya yaitu tahap merangkai pemahaman. Nah, berdasarkan hasil dari in-depth interview yang telah dilakukan, kelompok kami telah memetakan atau merangkai pemahaman crafting insight sebanyak 10 pemahaman. Nah, dari 10 rangkaian pemahaman tersebut, dipilihlah 5 rangkaian pemahaman terpilih.
yaitu sebagai berikut. Pemahaman yang pertama, ternyata media pembelajaran yang beragam dan berbasis teknologi membuat peserta didik mudah memahami materi biologi sehingga pembelajaran tidak membosankan. Untuk pemahaman yang kedua, ternyata metode pembelajaran dengan berdiskusi bersama teman sebaya membuat siswa lebih fokus dalam belajar biologi. Untuk pemahaman ketiga, ternyata kegiatan praktikum membuat siswa menyukai pelajaran biologi. Pemahaman keempat yaitu ternyata literasi yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai membuat siswa siap untuk belajar. Dan rangkaian pemahaman yang kelima yaitu ternyata penggunaan media pembelajaran yang inovatif dapat membuat siswa minat dalam membaca materi. Nah, dari 5 pemahaman terpilih, kemudian kami berdiskusi dan ini adalah pemahaman terpilih final kelompok kami, yaitu media pembelajaran yang beragam dan berbasis teknologi membuat peserta didik mudah memahami materi biologi sehingga pembelajaran tidak membosankan. Berikut merupakan dokumentasi berupa foto saat kegiatan in-depth interview di SMAN 31 Jakarta kelas 11 IPA. Nah, tahap yang kedua dari dokumentasi proses media pembelajaran berupa flipbook yaitu adalah fase define, di mana menggunakan teknik design thinking untuk perumusan tujuan. Tahap yang dilakukan yaitu merumuskan design challenge, di mana pemahaman yang telah dipilih pada tahap empathize kemudian dirumuskan dalam bentuk design challenge. Di sini kelompok kami merumuskan 6 design challenge. Tahap selanjutnya yaitu memilih desain challenge final. Nah, dari hasil 6 rumusan desain challenge, terpilihlah satu desain challenge final kelompok, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dengan membuat media pembelajaran interaktif berbasis teknologi pada materi pelajaran biologi. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi proses media pembelajaran flipbook yang ketiga, yaitu fase ideat, di mana melahirkan gagasan inovatif untuk rancangan pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu merancang lembar kerja ideasi. Nah, dari desain challenge kelompok final, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dengan media interaktif berbasis teknologi pada pembelajaran biologi. Kemudian kami merancang 16 ide yang dikemukakan oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, tahap selanjutnya yaitu proses pemilihan ide dan ide final kelompok. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok PPL di SMA Negeri 31 Jakarta, didapatkan ide dari hasil voting yaitu ide nomor 4 yang mendapat 3 love dan 4 bintang. Ide tersebut adalah membuat media pembelajaran interaktif materi sistem ekskresi berbasis teknologi berupa flipbook. Baik, selanjutnya adalah penjelasan prototipe media pembelajaran flipbook. Berikut merupakan gambar sampul depan dan sampul belakang dari flipbook materi sistem ekskresi pada manusia. Kemudian ada juga lembar penyusunan dan daftar isi. Nah, berikut merupakan fitur-fitur yang menarik yang ada di dalam flipbook, yaitu yang pertama ada bioinfo. Di sini ada biologi info memberikan informasi tentang sistem ekskresi. Kemudian ada biomen atau biologi eksperimen. Di sini memberikan tautan tentang kegiatan eksperimen dan lembar pengisian untuk peserta didik. Kemudian ada biotokoh, biologi tokoh, yaitu memberikan informasi tentang tokoh biologi yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Kemudian ada biotube atau biologi YouTube, memberikan penjelasan yang bersumber dari YouTube berupa video.
Oke, selain itu, kemudian ada lagi bioksi, biologi aksi. Di sini memberikan tautan tentang lembar pengisian tentang pendapat peserta didik tentang sistem ekskresi. Kemudian ada juga kuis sistem ekskresi, berisi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda dan esai melalui aplikasi Quizzes. Kemudian ada juga laboratorium virtual yang berisi kegiatan praktikum online dan game menggunakan aplikasi Workwall tentang sistem ekskresi. Nah, media flipbook ini diunggah ke website heyzen.com sehingga menambahkan fitur dapat mengklik tautan, kemudian memunculkan thumbnail, kemudian terdapat juga zoom in, full screen, auto flip, social share, dan juga background lagu. Nah, media flipbook dapat dilihat melalui scan barcode berikut ini. Berikut untuk kelebihan dan kekurangan dari media flipbook tersebut. Kelebihannya itu yang pertama, flipbook mampu menyajikan materi yang beragam. Yang kedua, tampilan lebih atraktif dan menarik perhatian siswa. Kemudian yang ketiga, dapat menghilangkan kebosanan para siswa karena media yang digunakan itu lebih bervariasi. Yang keempat, siswa tidak jenuh meskipun membaca materi yang banyak, tetapi mereka tidak jenuh karena media flipbook bisa diakses lewat smartphone dan banyak aplikasi-aplikasi yang menarik dari flipbook. Kemudian yang kelima, proses pembuatan flipbook relatif mudah. Yang keenam, meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap hal abstrak. Yang ketujuh, mudah dibawa kemana-mana karena bisa lewat aplikasi, bisa dibuka lewat smartphone, HP, atau laptop. Kemudian yang kedelapan, membantu meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran. Yang kesembilan, meningkatkan keterampilan berpikir kreatif serta motivasi minat belajar peserta didik. Dan yang terakhir, dapat didistribusikan dengan cepat dan mudah dengan memanfaatkan jaringan internet. Begitupun untuk kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, ketergantungan akan sumber daya listrik dan internet. Kemudian yang kedua, piranti pembaca yang masih mahal dan dapat rusak. Dan yang ketiga, hanya dapat digunakan dalam kelompok kecil atau per individu saja. Berikut ini kami perkenalkan poster produk dari pameran program pembelajaran berbasis flipbook pada sistem ekskresi. Di sini kami mengaitkan pada sistem ekskresi, yaitu pada saat pembelajaran peserta didik diberikan media pembelajaran berupa flipbook. Nah, di dalam flipbook tersebut, di dalamnya ada materi pembelajaran, LKPD, dan juga langkah-langkah dalam kerja praktikum. Selain itu, peserta didik juga dapat mengakses link YouTube sebagai bahan informasi tambahan, juga mengakses kuis yang sudah diberikan pada LKPD tersebut, dan sehingga peserta didik dapat mengerjakannya dengan mudah dan praktis. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siswa kelas 11. Yang pertama, guru akan melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Guru akan menyampaikan salam, kemudian peserta didik memimpin doa, guru mengecek kehadiran peserta didik, dan guru memberikan persepsi. Pada kegiatan inti, guru menyampaikan materi sistem ekskresi dan akan membagikan link flipbook kepada peserta didik, dan peserta didik akan melakukan diskusi yang dipimpin oleh guru dan difasilitasi oleh guru sehingga peserta didik akan berkumpul bersama teman-teman kelompoknya dan menjawab LKPD yang sudah diberikan di flipbook. Berikut ini merupakan tampilan pada flipbook, pada produk pembelajaran berupa flipbook, yaitu ada daftar isi, kemudian ada penjelasan materi, dan sudah disediakan barcode serta link yang terintegrasi pada YouTube. Pada akhir kegiatan, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusinya dan guru akan memberikan penguatan, peserta didik akan menarik kesimpulan, guru menutup pembelajaran. Berikut ini merupakan link flipbook yang sudah saya lampirkan.
Selanjutnya, pelaksanaan proyek inovasi. Flipbook digunakan sebagai media pembelajaran saat sistem ekskresi berlangsung. Dilaksanakan di 11 MIPA 2 yang berjumlah 36 siswa. Kemudian di dalam Flipbook telah memuat kegiatan pembelajaran sebanyak 4 pertemuan. Kemudian, komponen dalam Flipbook juga memuat kegiatan literasi serta kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan 4C pada siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan literasi. Dalam pembuatan proyek Flipbook, kami telah merujuk kepada 7 komponen literasi biologi yang dikembangkan oleh UNU dan BIBI, yaitu ada knowledge, abilities, affective dimension, environmental competency, socio-ecological, and socio-biological learning, nature of science, dan integration. Selain itu, kami juga merujuk kepada domain yang telah dikembangkan oleh PISA 2015, yaitu ada domain konteks, pengetahuan biologi, dan ada kompetensi biologi. Alasan kami menggunakan domain literasi biologi menurut PISA karena kami ingin Flipbook ini memiliki desain yang menyesuaikan dengan tuntutan literasi abad ke-21. Oke, untuk domain yang pertama yaitu ada domain konteks. Menurut PISA 2015, domain ini meliputi fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini kami telah memuat domain tersebut di dalam bioinfo dan juga biomen. Nah, di dalam kedua fitur tersebut terdapat informasi mengenai sistem ekskresi yang terjadi atau yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Kemudian, di dalam fitur tersebut juga terdapat barcode yang berhubungan dengan artikel serta video bersangkutan. Misalnya di sini ada contoh dari biomen yang membuktikan bahwa paru-paru itu menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Yang kedua ada pengetahuan biologi. Pada pengetahuan biologi terdapat 3 aspek, yaitu ada domain pengetahuan konten, kemudian pengetahuan prosedural, dan juga pengetahuan epistemik. Untuk pengetahuan biologi, kami menyajikan dengan konsep-konsep pada materi sistem ekskresi berdasarkan sudut pandang keilmuan sains, dan juga telah kami adaptasi berdasarkan kompetensi dasar sehingga dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk domain pengetahuan biologi kami tidak hanya menyajikan dalam bentuk narasi saja, tetapi ada juga dalam bentuk gambar, video, dan juga bagan. Kemudian untuk pengetahuan prosedural dan epistemik kami tampilkan dalam kegiatan praktikum, baik praktikum virtual maupun praktikum ekskresi, di mana keduanya dilengkapi dengan panduan serta LKPD yang dapat diakses di Flipbook. Yang ketiga ada domain kompetensi. Pada domain kompetensi, menurut PISA, siswa mampu menjelaskan fenomena ilmiah, merancang dan mengevaluasi penelitian ilmiah, serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. Pada pelaksanaannya, kami melakukan kegiatan praktikum di mana terdapat LKPD dan juga panduan praktikum yang kami lampirkan di dalam Flipbook. Kegiatan praktikum yang dilakukan itu ada 2, ada praktikum uji urin di laboratorium serta ada praktikum virtual. Untuk praktikum uji urin, siswa itu menguji kandungan pH, glukosa, dan protein dalam kandungan urin secara berkelompok. Nah, dalam hal ini nantinya peserta didik akan mengisi LKPD dan juga membuat laporan, lalu menganalisis hasil dari uji kandungan urin apakah terdapat penyakit atau tidak. Selain praktikum, kegiatan yang dilakukan yang mencakup domain kompetensi yaitu adanya kuis interaktif. Di sini peserta didik mengisi kuis interaktif secara individu. Tujuan dari kuis ini untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Selanjutnya, kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan 4C. Yang pertama ada communication. Dalam communication meliputi kegiatan yang mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyampaikan pendapat secara baik dan benar. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan diskusi kelompok, di mana kami menyediakan LKPD berbasis kasus atau masalah. Kemudian terdapat juga fitur bioksi atau biologi aksi untuk memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat mengenai masalah yang disajikan.
Yang kedua, ada kegiatan untuk meningkatkan kemampuan collaboration. Pada pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan yaitu peserta didik memecahkan masalah di dalam LKPD secara berkelompok. Kemudian terdapat juga kegiatan praktikum uji urin. Di dalam kegiatan ini, peserta didik dapat membaca teks narasi dalam flipbook secara bersama-sama untuk memecahkan masalah yang ada. Kegiatan ini membuat peserta didik dapat mengkolaborasikan pengetahuan yang dimiliki dengan informasi yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada critical thinking and problem solving. Pada kegiatan untuk meningkatkan critical thinking diadakan praktikum di mana nanti peserta didik akan mengerjakan LKPD. Setelah itu membuat suatu laporan secara bersama-sama untuk mengasah kemampuan berpikir mereka. Kemudian terdapat juga kuis pada flipbook untuk mengukur tingkat pemahaman dari peserta didik. Selanjutnya ada creativity. Untuk meningkatkan kreativitas siswa, kami menyediakan games berupa teka-teki silang, kemudian kami juga melaksanakan kegiatan praktikum dan juga terdapat fitur biomen, biologi eksperimen, di mana siswa mampu melakukan eksperimen sederhana. Dalam hal ini kami berharap peserta didik mampu memiliki pemikiran terbuka untuk menyelesaikan segala permasalahan. Untuk berikutnya ada masukan dari peserta didik. Respon peserta didik saat menggunakan media pembelajaran flipbook interaktif, responnya sangat baik. Peserta didik sangat antusias selama pembelajaran karena di dalam media flipbook terdapat arahan atau petunjuk pembelajaran yang sangat jelas dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Selain itu, di dalam media pembelajaran flipbook adanya game-games permainan seperti kuis word wall, kemudian ada quizzes dan laboratorium virtual, sehingga membuat peserta didik sangat interaktif dan merasa senang ketika belajar menggunakan media pembelajaran flipbook. Kemudian ada pula saran yang diberikan yaitu materi di dalam flipbook itu terlalu banyak, sehingga flipbook terlalu penuh dengan tulisan bacaan materi. Peserta didik menginginkan materi yang lebih ringkas dan diperbanyak gambar-gambar saja. Kemudian peserta didik menyarankan fitur flipbook tersebut untuk mengisi LKPD secara online, sehingga LKPD tersebut tidak perlu dicetak lagi oleh peserta didik. Kemudian untuk masukan dari guru-guru tersebut, media interaktif flipbook materi sistem ekspresi sudah sangat bagus, menarik dan lengkap. Cakupan materi sesuai dengan kompetensi dasar, sehingga dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saran dari guru yaitu sebaiknya bentuk flipbook dapat diubah menjadi mode portrait, seperti bentuk buku pada umumnya, sehingga saat dibuka melalui HP lebih mudah dibaca materinya. Kemudian guru menyarankan daftar isi agar bisa terkoneksi langsung ke halaman materi, sehingga ketika hendak membaca halaman yang berada di tengah atau di akhir dapat langsung mengklik dalam judul daftar isi tersebut. Berikut ada dokumentasi saat diskusi flipbook interaktif bersama guru pamong kami, guru biologi yaitu Bu Haja Sirna Wahidah. Berikut foto dokumentasinya kami lampirkan seperti berikut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.